Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Arjo, NIM 1924-2014, Prodi D4 Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan jenis peralatan distribusi listrik. Yang pertama yaitu transformator. Transformator atau yang biasa disebut dengan trafo ialah suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf tegangan yang lain. Contoh perubahannya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 sampai 12 VAC maupun menaikkan tegangan dari 110 ke 220 volt AC. Trafo beroperasi mengikuti prinsip induksi elektromagnet dan hanya bisa berfungsi pada tegangan AC. Fungsi transformator ada 3. Yang pertama rangkaian kontrol, yang kedua pengatur, yang ketiga distribusi dan transmisi listrik. Yang kedua pemisah atau disconnecting switch merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai pemisah peralatan listrik dari peralatan listrik bertegangan. Pemisah bekerja dalam keadaan tidak berbeban sama sekali. Pada gardu induk, pemisah dipasang di beberapa titik. Dikarenakan pemisah bekerja dalam keadaan tidak berbeban, apabila akan dioperasikan pasti instalasi listrik sudah dimatikan oleh PMT atau pemutus tegangan. Yang ketiga, saluran listrik udara tegangan tinggi. Saluran udara tegangan tinggi adalah saluran udara listrik yang menggunakan kawat telanjang di udara bertegangan di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar bidang ketenaga listrikan, dan juga sarana yang terbentang di dalam untuk menyalurkan tegangan listrik dari pusat pembangkit ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk lainnya, yang disalurkan melalui konduktor yang direntangkan antara tiang-tiang melalui isolator dengan sistem tegangan tinggi yang berfungsi untuk menyalurkan listrik berkapasitas rendah dari pembangkit tenaga listrik ke gardu induk, dan juga digunakan untuk menghubungkan satu gardu induk dengan gardu induk lainnya. Yang keempat, menara transmisi. Menara atau tiang transmisi adalah suatu bangunan penopang saluran transmisi yang bisa berupa menara baja, tiang beton, dan tiang kayu. Saluran transmisi tersebut dapat berupa saluran udara atau saluran bawah tanah, namun pada umumnya berupa saluran udara. Energi yang disalurkan lewat saluran transmisi udara pada umumnya menggunakan kawat telanjang sehingga mengandalkan udara sebagai media menyanggah atau merentangkan kawat pengantar dengan ketinggian dan jarak yang aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Kawat-kawat pengantar tersebut dipasang pada suatu konstruksi bangunan yang kokoh yang biasa disebut dengan menara atau tower. Fungsi menara transmisi yaitu menara dukung, menara sudut, menara ujung, menara percabangan, dan menara transposisi. Yang kelima, tower jaringan adalah menara terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi 4 atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang tongkat yang bertujuan untuk menempatkan antena dan radio pemancar maupun sebagai penerima gelombang telekomunikasi dan informasi.
Intinya tower berfungsi untuk menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan yang menuju jaringan lain. Tower ini berbentuk segi empat dengan 4 kaki, sangat jarang sekali dijumpai roboh. Tower jenis ini memiliki kekuatan tiang panjang serta sudah dipertimbangkan konstruksinya. Tower dengan jenis 4 kaki ini memiliki ketinggian sekitar 42 meter. Tower ini mampu menampung banyak antena dan radio. Harga tipe ini sangat mahal, yakni sekitar 650 juta sampai 1 miliar rupiah. Namun, kekuatan dan mampu menampung banyak antena dan radio. Tipe tower ini banyak dipakai oleh perusahaan bisnis telekomunikasi dan informatika yang bonafide. Yang keenam, tiang listrik. Tiang listrik adalah suatu bahan yang terbuat dari besi baja yang berbentuk ukuran panjang bulat. Tiang listrik beton, yaitu yang terbuat dari semen dan dicampur dengan semen dan ditambahkan besi kecil sebagai tulangnya. Fungsi dari tiang listrik yaitu salah satu komponen utama dari konstruksi distribusi saluran udara yang menyangga hantaran listrik besaran perlengkapannya. Yang kedua, menyambungkan kabel antara kabel sehingga dapat sampai ke tempat wilayah yang butuh jangkauan listrik. Yang ketiga, untuk menyalurkan kabel dan mengangkat kabel ke tempat yang lebih tinggi supaya tidak mengganggu kendaraan yang lewat. Yang keempat, sebagai trafo daya merubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah. Sebagai pengaman penyulang bila terjadi gangguan di trafo dan melokalisir gangguan di trafo agar pelaratannya tidak rusak. Yang keenam, sebagai penyikat antara bagian yang bertegangan. Yang terakhir, digunakan sebagai isolasi tegangan listrik antara kawat dengan tiang. Yang ketujuh, generator set. Generator set adalah sebuah alat yang menghasilkan daya listrik. Daya listrik tersebut dihasilkan oleh generator yang digerakkan oleh sebuah mesin berbahan bakar diesel, bensin atau gas. Fungsi genset adalah sebuah alat yang memiliki kemampuan menghasilkan daya listrik sebagai energi pengganti dengan prinsip kerja merubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi listrik. Penggunaan mesin generator genset menjadi salah satu faktor dominan yang sangat dicari sebagai solusi dari pemandangan listrik di tanah air. Genset juga sangat terasa manfaatnya di daerah terpencil, karena di Indonesia ini tetap saja masih ada kawasan yang belum terjangkau oleh listrik. Selain itu, generator set ini juga bisa digunakan ketika diadakan acara-acara hajatan, pentas, atau semisalnya yang membutuhkan pasokan listrik. Yang kedelapan, panel listrik. Panel listrik adalah sebuah alat atau perangkat yang memiliki fungsi untuk menyalurkan, dan kemudian mendistribusikan energi listrik dari sumbernya kepada konsumen. Fungsi panel listrik yang utama adalah sebagai sumber
distribusi energi listrik dari pusat kepada konsumen. Kegunaan panel listrik yaitu penghubung, pengaman, pembagi, penyuplai, dan pengontrol. Konektor. Konektor adalah komponen yang dipergunakan untuk menyadap atau mencabangkan kawat penghantar ke gardu. Jenis konektor yang digunakan instalasi gardu ditetapkan menggunakan lift line konektor untuk memudahkan membuka atau memasang pada keadaan bertegangan. Penyadap trafo dari SUTM dan percabangan harus di depan tiang perletakan trafo dari arah pembangkit listrik ke gardu induk. PHB merupakan tempat percabangan dari sirkuit yang ada pada sebuah instalasi listrik yang dilengkapi dengan proteksi arus dan indikator lampu serta indikator pengukur. Fungsi utama PHB menerima energi listrik dari APP. Yang kedua, menyalurkan energi listrik diterima dari APP ke beban atau ke sub PHB yang lain. Sebagai tempat pembagi, maksudnya adalah PHB merupakan tempat pembagi untuk membentuk beberapa grup atau cabang. Yang keempat, sebagai tempat perletakan pemutus arus. Yang kelima, sebagai tempat perletakan proteksi arus, sebagai tempat perletakan rangkaian kontrol, sebagai tempat perletakan indikator baik alat pengukur atau maupun indikator. Yang ke-11, pengantar atau kabel. Kabel listrik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan electrical cable adalah media untuk mengantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Konduktor atau bahan pengantar listrik yang biasa digunakan oleh kabel listrik adalah bahan tembaga dan juga bahan aluminium, meskipun ada juga yang menggunakan silver dan emas sebagai bahan konduktor, namun bahan tersebut jarang digunakan karena harga yang sangat mahal. Kabel berfungsi sebagai penyalur arus listrik dari trafo daya pada gardu induk ke konsumen. Kebanyakan pengantar yang digunakan pada sistem distribusi. Begitu juga dengan beberapa kawat jaringan bawah tanah. Recloser adalah pemutus tegangan yang dilengkapi dengan peralatan kontrol. Peralatan ini dapat merasakan arus gangguan dan memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tegangan. Untuk menjaring yang panjang perlu dipasang 2 atau lebih PBO pada jarak tertentu dengan koordinasi yang baik agar gangguan yang terjadi dapat segera dibebaskan. Berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis. Ketika terjadi gangguan yang akan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Biasanya alat ini disetting untuk 2 kali bekerja, yaitu 2 kali pemutusan, 2 kali penyambungan. Apabila hingga kerja recloser yang kedua keadaan masih membuka dan menutup, berarti telah terjadi gangguan permanen. Yang ke-13, fuse cutout. Fuse cutout adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan terhadap arus beban lebih yang mengalir melebihi dari batas maksimum yang disebabkan karena hubungan singkat atau beban lebih. Konstruksi dari fuse cutout ini jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan pemutus beban yang terdapat di gardu induk. Akan tetapi, fuse cutout ini mempunyai kemampuan yang sama dengan pemutusan beban tadi. Fuse cutout
ini hanya dapat memutuskan satu saluran kawat jaringan di dalam satu alat. Apabila diperlukan pemutusan saluran 3 fasa, maka dibutuhkan fuse cut-out sebanyak 3 buah. KWH meter salah satu jenis biaya yang dikeluarkan secara rutin tiap bulannya adalah biaya tagihan listrik. Setiap bulannya, kita menerima biaya tagihan listrik dari peralatan yang kita gunakan. Ketika tagihan listrik tiba-tiba naik dibandingkan dengan sebelumnya, tentu Anda berpikir, kenapa tagihan listrik saya bisa naik? Padahal peralatan listrik yang dipakai di rumah tidak bertambah. KWH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur total energi listrik yang dikonsumsi oleh peralatan yang diambil dari energi listrik dari satu daya utama di rumah. Cara kerja KWH meter sebenarnya cukup sederhana. Ada piring logam non-magnetik yang terpasang dalam KWH meter yang akan berputar tergantung pada daya yang melewatinya. Jadi jika daya yang melewatinya tinggi, maka cakram akan berputar lebih cepat, dan apabila daya yang melewatinya rendah, cakramnya akan berputar lebih lambat. Yang ke-15 adalah rel busbar. Busbar adalah titik pertemuan atau hubungan trafo-trafo tegangan dan peralatan listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tegangan listrik atau daya listrik. Rel busbar berfungsi sebagai titik pertemuan atau hubungan antara transformator daya SKTT serta komponen listrik lainnya yang ada pada switchyard. Yang ke-16, saklar seksi otomatis. Saklar seksi otomatis adalah sebuah alat pemutus beban yang secara otomatis dapat dibedakan. Seksi-seksi yang tergantung dari suatu sistem distribusi atau dapat melokalisasi gangguan pada seksi yang terganggu sehingga sistem yang dapat mengalami gangguan tetap mendapatkan energi listrik. Saklar seksi otomatis bekerja sendiri untuk membuka rangkaian setelah perhitungan operasi pemutusan dari peralatan di sisi sumbernya, dan pembukaannya dilakukan pada saat peralatan di sisi sumbernya sedang dalam posisi terbuka. PMT atau pemutus tegangan. PMT merupakan alat berfungsi sebagai pemutus tegangan listrik dalam keadaan berbeban. PMT atau pemutus tegangan ialah MCB atau yang biasa disebut dengan KWH meter. Masing-masing rumah kita tetap dalam ukuran besar. PMP atau circuit break sebagai pemutus tegangan listrik serta sebagai pengaman jika terjadi gangguan listrik. Akan diputus hubungan listriknya agar tidak menjalar ke peralatan lainnya yang tidak mengalami gangguan sama sekali. PMT atau circuit break dapat dioperasikan pada saat jaringan kondisi normal maupun gangguan. Yang ke-17, jumper kawat tanah. Jumper kawat tanah untuk menjaga hubungan kawat tanah dengan tiang. Maka pada ujung traversi EW dipasang jumper yang dihubungkan ke kawat tanah. Jumper terbuat dari kawat tanah yang dipotong dengan panjang yang disesuaikan dengan kebutuhan. Jumper pada tipe penega dipasang antara tiang dan kawat tanah serta antara klem penegang kawat tanah. Hal ini dimaksudkan agar arus gangguan
petir dapat mengalirkan langsung ke tiang maupun antara kawat tanah. Sedangkan pada tipe penyangga, jumper dipasang pada tiang dan disambungkan ke kawat tanah dengan klem jembatan ataupun dengan memasangnya pada suspension kem kawat tanah. Yang ke-18, full-screen HV. Jenis full-screen umumnya digunakan untuk melindungi transformator seperti transformator instrumen, transformator daya, dan juga digunakan dalam sistem tenaga. Screen ini biasanya diisi daya untuk tegangan lebih dari 1500 volt ke 138.000 volt. Bagian full screen pada screen HV dibuat dengan tembaga, perak, atau dalam beberapa kasus digunakan timah untuk menawarkan kinerja dengan konsisten dan stabil. Full screen ini diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yang mudah. Full screen HV tipe expulsion atau pengeluar. Screen ini banyak digunakan untuk melindungi pengumpan serta transformator karena harganya murah. Ini dirancang untuk 11 kV, juga menampung retak mereka hingga 250 megavolt ampere. Jenis full screen ini meliputi silinder terbuka tanpa isi yang didesain dengan kertas berikat resistensis. Elemen-elemen screen diposisikan di dalam silinder dengan bagian atas tabung dihubungkan ke peralatan yang sesuai pada setiap penyelesaian. Pembangkit busur ditiup dalam penutup dengan silinder, dan gas yang demikian membentuk menghancurkan busur. Yang terakhir, transformator arus. Transformator arus adalah perangkat listrik dan fungsi utama adalah mengubah nilai arus dari nilai superior ke nilai minor. Jenis transformator ini berlaku dalam meter, peralatan kontrol paralel, dengan instrumen AC. Fungsi dari trafo arus diantara lain adalah untuk mengkonversi besar arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi, mengisolasikan rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia untuk operator dalam melakukan pengukuran. Yang terakhir, standarisasi besaran sekunder untuk arus nominal 1 ampere dan 5 ampere. Itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam presentasi ini, mohon dimaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.